Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan ya. Kita kali ini bakal ngebahas seputar cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin. Karena hari ini Bitcoin cukup menarik untuk dibahas, sangat menarik untuk dibahas. Terutama ada berita juga bahwa SRP sudah breakout dari sudah SEC mencabut gugatan ke SRP. Nah, itu juga aku bakal bahas karena kemarin pas video habis aku upload, aku ada upload outlook tentang SRP di grup free channel dan capai target juga. So, kita bakal langsung bahas ke BTC. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini ya teman-teman. Oke, ya tentunya biar aku makin semangat untuk upload videonya lah. Oke, nah kita langsung aja ke BTC. So far BTC terlihat looks good ya. Di sini kita bisa lihat bahwa mungkin aku rapihin sedikit seperti ini. Oke. Nah, kita di sini bisa lihat ya, aku bakal coba taruh lagi ini di sini. Nah, seperti ini. So, basically monthly masih jauh juga sih sebenarnya. Masih ada 11 hari monthly sampai closing candle. Dan kita bakal lihat juga di weekly bahwa di sini weekly BTC somehow terlihat sudah breakout. Dan somehow aku happy-nya adalah di sini BTC itu ngejar area shoulder sebelahnya sih, atau mungkin kita juga bisa katakan kalau ini nggak mau disebut hand and shoulder, kita bisa sebut ini juga sebagai triple top juga ya, potensial, belum confirm. Tapi pada dasarnya di sini kita bisa melihat secara BTC sudah apa istilahnya, sudah cukup memenuhi syarat lah kalau bagi aku untuk lihat keadaan BTC ini ya, yang dimana pergerakan BTC juga ininya udah bukan miring lagi guys, tapi di sini supportnya ada di sini nih, oke. Nah, ini ada supportnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa secara weekly, ya mungkin bisa dikatakan juga ini adalah bullish rectangle pattern ya, bullish rectangle pattern. Jadi kita akan melihat BTC mungkin bakal sideways di daerah sini ya. Dan aku mungkin mau sedikit deep ngebahas soal BTC. Dulu aku pernah bahas, kalau kalian ingat, aku pernah menambahkan rising wedge pattern ya di sini. Kalian ingat pastinya, sudah sangat lama tidak mendengar aku mengatakan rising wedge pattern. Dan aku kalau member premium pasti udah tahu, dan mungkin aku juga pernah bahas bahwa rising wedge pattern ini masih sangat-sangat valid selama dia masih berada di bawah 30.000. Ya, masih sangat valid. Kenapa? Karena ini masih bisa dikatakan sebagai pullback-nya. Ya. Oke, ini kan rising wedge pattern breakdown kan. Dan ini mungkin aja dia bakal mencari liquidity dari sini ya, dari atas sini. Dari sini, oke. Ini kan supply, oke. Ini daerah supply nih. Dan bahkan kalau kalian nonton videoku kemarin yang ini ya, yang kemarin ini aku udah bikin video klipnya. Kebetulan ada yang komen saatnya long kalau dibilang short. Aku udah bilang, padahal di sini aku udah bilang nih, kalian lihat ya. Oke. Klip kita bakal lihat. Sorry. Aku udah bilang dari kemarin kalau kita masih melihat apa sih. Nah, padahal di sini aku udah bahas tentang BTC itu bisa naik ke atas sampai ke area berapa dan sesuai guys. Bukan hal yang tidak mungkin jikalau BTC ada naik lagi sampai ke area 292 ya, karena 292. Biasanya itu market tuh butuh grab liquidity karena misalnya dia mau turun 292 sampai 296. Naik pelan bisa kurang lebih begitu. Nih. Nah, udah ditaruh juga. So pada dasarnya iya, kebiasaan kalau orang nggak mau nonton, cuma lihat covernya doang, cuma ngebaca tulisannya doang tanpa melihat cover, ya seperti itulah. Atau orang-orang yang suka skip videonya. Oke. So ya, kita bisa lihat di sini ada potensial di mana ini adalah rising wedge pattern-nya masih valid ya. Karena rising wedge pattern, aku sering kasih lihat sih ke teman-teman yang lainnya bahwa rising wedge pattern itu sering terjadi yang disebut sebagai pullback dahulu ya. Pullback dahulu konsepnya seperti apa? Contohnya ini. So, kalian lihat dia naik lagi, kesannya seperti retest ya, dan dia ngejar resisten sebelumnya. Dan kalau kita melihat secara ini ya, di sini kalau aku taruh ya, kita taruh di sini sebagai supply ya. Mungkin aku taruh di sini dulu ya, di sini sebagai supply atau resisten lah, oke. Nah, so pada dasarnya
ini masih sangat valid untuk si BTC, bahwa ini masih bisa dikatakan sebagai pullback atas rising wedge pattern-nya yang dari kemarin aku sempat bahas seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ya. Jadi ini bukan coretan punya aku, ini dari Google. Kalian tinggal googling. Dan tapi di sini juga bisa dikatakan sebagai bullish rectangle pattern kalau dia confirm resisten ini di breakout. So ya, ini istilahnya ini guys, apa namanya? Rising wedge pattern-nya juga bakal invalid jika dia breakout di sekitar 31.700 atau 32.000. Jadi konsepnya gini, kan kalian kadang bingung kan, jadi ini arahnya mau kemana? Ya kalau dia belum menentukan dia breakout the resistance, dia breakdown the support, istilahnya belum ada konfirmasi apa-apa guys. Ini sama ketika kita ngomongin gini, kalau kita ngomongin mungkin apa ya, misalnya sebab dan akibat lah, ada sebab pasti ada akibat. Yaitu kenapa dia bisa breakout the resistance, ya karena sebabnya adalah dia kenapa dia naik karena breakout the resistance. Kenapa turun karena breakdown the resistance. Ya itu pada dasarnya sama di dalam sebuah cryptocurrency. Sama ketika kita ngomong catur. Jadi siapa yang menang? Nggak bakal bisa tahu siapa yang menang sampai kita melihat movement-movementnya. Dan kenapa pergerakannya ke kiri? Kenapa pergerakannya ke kanan? Karena pergerakan dari musuh adalah ke kiri. Konfirmasinya. Dia mungkin kudanya lari ke sini, lari ke situ. Akhirnya kita memutuskan, oh ini konfirmasi pergerakan kita arahnya kira-kira dia bakal ke sini nih. Nah, sama kayak cryptocurrency. Kalau sama teknikal gitu loh. Harus butuh konfirmasi gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang kayak ini bakal ke sini sini. Bro, lu sama kayak dukun jadinya gitu. Lu main-main jadi kayak dukun jadinya kalau lu tanpa konfirmasi atau tanpa sebab akibat kenapa reasonnya, atau cuma sekedar karena kode bandar aja di pegangan kalian gitu. Ya, siapa yang bisa nebak ETF itu hoax kan? Siapa yang bisa tebak gugatan XRP hari ini selesai gitu kan? Nggak ada kecuali orang-orang yang memang di sana gitu. Oke. So kalau benar ya aku bakal bilangnya itu hoki. Hokinya dalam arti adalah ya gitulah guys. Nanti ada momen-momen dimana ya nanti tinggal cari alasan aja kalau itu tidak sesuai gitu. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini ya kita akan melihat pada dasarnya ini bullish rectangle itu adalah rectangle pattern atau ada resistance, ada support, yang dimana dia bakal bullish rectangle kalau dia naik ke atas, tetapi ini ada kalau dia breakdown dia bakal lanjut ke bawah lagi ya. Ini oke. So ini rising wedge pattern, kita hide dulu. Tunggu. Rising wedge pattern, oke. Nah di sini ada yang namanya rectangle bullish pattern. Tetapi terkadang kalau nggak kuat dia biasanya turun lagi guys. Kayak ini ya, kayak gini. Kurang lebih. Nah, tetapi kalau ini ada bearish rectangle pattern, ini ada bullish rectangle pattern, tetapi terkadang ada juga ketika dia tidak kuat, ya marketnya nggak kuat, maka dia turun lebih cenderung ke bawah guys ketika, nah contohnya kayak gini. Ya, bisa terjadi seperti ini. Ini yang kita harus perhatikan bahwa marketnya itu naik atau turun nantinya ketika setelah ini ya. Dan lagian ini kan masih closing candle masih 2 harian kan. So kita bakal melihat progresnya si BTC lah ya. Dan ini dia breakout atau enggak, karena takutnya malah balik lagi ke bawah, kurang lebih seperti itu. Oke. So ya balik lagi lah, ini beritanya mungkin semalam kenapa BTC naik, mungkin kalau kalian lihat aku juga semalam kan habis karena di grup free channel ini pada ngomongin soal apa short sell kan, jadi ribut banget semalam ngomongin apa gold. Ya udah dong, aku ikut juga, maksudnya aku coba lihat ini pergerakan sahut ini emang kayak gimana gitu loh. Dan pas aku analisa ya ini sekarang, dan dia naik guys, ini naiknya luar biasa ya, naik luar biasa. Dan BTC-nya juga sama, melakukan hal yang sama, karena kalau sahutnya naik, gold naik, itu biasanya BTC juga naik cenderungnya. Oke. Dan makanya kripto semalam naik. Jadi karena salah satunya adalah keputusan dari si Powell ya, yang membuat market itu jadinya ini kan, makanya semalam ini turun kan. Ya, Powell itu speech semalam, dan lebih ke dovish dan lebih ke membuat si DXY-nya koreksi, sedangkan si gold-nya naik gitu.
Oke. So, kita bakal, lihat juga bahwa terjadi juga di BTC gitu, ya. Dan kita bakal coba melihat ke 4 jam. Oke. So, 4 jam pada dasarnya kemarin, walaupun sebenarnya aku tahu, tapi aku nggak berani masuk guys kemarin. Kenapa? Karena mungkin ini aku coba ini ya, clean up dulu yang ini, yang tadi barusan kita coret-coret. So, kemarin aku sempat, udah gambar-gambar juga tentang crypto BTC ya, yang kalau kalian nonton kemarin. Jadi ini adalah gambarnya, plek. Nah, kalian lihat juga di sini semua ya, bahwa kemarin aku ada gambar ini semua, sorry yang ini. Nah, ini area yang aku tidak ubah dari kemarin, kalian lihat di sini. Oke. Tuh, tidak aku ubah dari video kemarin sama sekali. Oke, jadi ini bukan sebuah gambar yang baru aku gambar ketika BTC-nya sudah sampai ke situ. Ya, ini persis masih belum aku ubah-ubah karena aku juga karena ini memang apa? Source dari watchlist aku untuk khusus YouTube gitu. Jadi aku nggak ubah-ubah di sini. Dan kalian bisa lihat juga sekarang BTC berada di area supply-nya. Oke. Dan kalau kita lihat secara 1 hour, dari kemarin juga di grup apa namanya, channel aku udah bahas juga. Dan anyway, kalau mau join silakan ya, join ini for free ke Kejo Crypto Channel. Kalian bisa masuk untuk mendapatkan berita-berita seputar cryptocurrency seperti ini. Ya, kemarin kan aku sempat bahas SRP seperti ini kan. SRP menarik nih kalau mau masuk karena ini bubble bottom nih potensial gitu kan. Dan akhirnya kalian bisa lihat arahnya boom, double bottom breakout sampai ke area supply, ketarik lagi ke bawah ya. Terus STX kemarin juga aku sempat bahas, dan itu juga apa namanya, naik ya, jadi top gainer hari ini. Oke, si STX. Terus ya video-video, dan ini aku juga updatein soal BTC ya. Aku sempat bahas di sini BTC-nya, apakah BTC akan melanjutkan kenaikannya karena dia udah breakout 284, and then dia ngejar sampai ke 287 gitu kan, sesuai target lah ya. Dan ya, kalian bisa nonton-nonton, lihat-lihat di sini ya. Untuk untuk join ke grup Kejo Crypto Channel, kalian Kejo Crypto Channel aja join. Untuk discussion-nya grup kalian bisa join. Ini ada Kejo Crypto Group, join aja ke sana. Dan kalau kalian mau dapetin berita seputar cryptocurrency, khususnya berita-berita yang sangat hot news, breaking news, ini semua bot. Ini robot yang aku buat sendiri pribadi. Ini untuk news agregator dari berbagai sumber dengan teknologi AI. Dia bakal membaca berita-berita tersebut, apakah ini seperti apa, dan nanti kalian bakal diarahin ke source intinya. Jadi source-nya ya si Decrypt punya gini. Jadi ya have fun untuk baca berita-berita dan update tentang seputar ini, namanya Kejo Crypto Platform. Oke. Jadi kalau contohnya nih, kalian mau cari tentang SRP nih. Nah, SRP ini kan nih kayak gini. SEC intinya gugatannya dicabut lah ya. Nah, ini bisa kalian lihat dan beberapa berita-berita di sini. Oke. Kita lanjut ya untuk BTC. Nah, ini kan udah capai nih target kita yang supply ya. Sekarang gimana movementnya BTC? Mungkin kalau sekarang gini nggak bisa lihat secara sekarang ini ya. Mungkin kalau kita lihat 15 menit baru kita dapat informasi. Ya, informasi apa? Informasi yang dimana di sini mungkin secara perlahan-lahan BTC berpotensi membentuk pola yang disebut sebagai falling wedge pattern. Oke, kita akan melihat progresnya. Nah, kita akan melihat progresnya si BTC kurang lebih nanti selama beberapa waktu. Atau mungkin kita juga bisa sebut ini sebagai rectangle pattern juga, seperti ini. Oke. Nah, ini better sih kayaknya ya. Nah, jadi kita bakal lihat ini bullish rectangle pattern bakal melanjutkan kenaikan atau enggak. Kalau menurut aku, kalau memang dia mau melanjutkan kenaikan, dia masih bisa sampai 295 ya, karena 295 di sini ada area supply 295 kan di sini. Kalau kalian kita zoom in ya. Tuh, ini ada supply di sini lagi ya. Dan ya, dan lagian kalau kalian perhatikan bullish rectangle pattern-nya ini targetnya juga 295 sebenarnya guys. Jadi kalau kita lihat di sini seperti ini, oke. Ini kalau dia breakout ya, misalnya dia breakout, ini targetnya itu memang 295 kurang lebih. Ya, kurang lebih kan? Tuh. Mungkin kalau 15 menit mungkin baru lebih benar ya. Kita coba lihat. Nah, wait. Wait. Oke, kita coba tambahin ini.
seperti ini. Tuh, ya, ini harusnya 295 kurang lebih. Ya, more or less kan. Jadi masih ada area supply yang bisa si BTC naik lagi sekali lagi, karena secara kecil, secara marketnya kita lihat secara short time frame-nya, time frame pendeknya, itu BTC ya ini, kalian bisa lihat bahwa dia itu cenderung akan bisa naik lagi gitu. I think that's it for the SRP, untuk BTC ya. Tapi aku expect sebenarnya tetap ya, karena dengan kenaikan seperti ini, BTC pastinya akan terjadi, tentunya bakal terjadi yang namanya koreksi juga sih, karena sesuatu yang naiknya bakal luar biasa pasti. Mungkin aku ubah kata-kataku. Kalau aku bilang sesuatu yang naik luar biasa dan turunnya luar biasa, nanti salah. Sesuatu yang lagi naik pasti akan membuat koreksi guys, karena market yang sehat itu harus ada higher low-nya. Ya, kita bakal bisa lihat ya. Uptrend, aku pengen sharing aja ya. Uptrend pattern itu ada membuat higher high, higher low. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini konsep pergerakan uptrend ya. Higher high, higher low, higher high, higher low. Kenapa? Karena pasti akan ada orang yang take profit secara time frame pendeknya, yaitu para traders gitu. Ya, jadi sangat wajar kalau dia sampai naik tegang diam gitu doang guys. Misalnya terus marketnya sama sekali nggak ada yang turun gitu. Itu contohnya Squid Game crypto ya, yang kemarin kita sempat dulu orang-orang sempat kena scam karena naik terus guys, boom, terus langsung dibanting. Nah kayak gini nih, ini Squid Game dulu nih kalau kalian ingat, yang istilahnya kalian bisa beli tapi nggak bisa jual. Nah kalau silakan kalian mau melakukan hal yang gini, silakan nih, tapi habis itu dibuang sampai ke dasar nih kayak gini ya. So hati-hatilah, maksudnya market tuh kalau sehat dan benar itu pasti harusnya dia bakal koreksi. Nah sekarang pertanyaannya, kok kalau dia koreksi BTC bakal sampai pergerakannya sampai kemana nih BTC pergerakannya, koreksinya? Kita bakal coba pakai Fibo ya. Aku bakal ambil golden ratio-nya aja. Oke. Yang kurang lebih kalau kita ambil itu mungkin di area sekitar di 286 ya. 286 itu adalah area untuk BTC jika mau koreksi sehat ya, itu sangat-sangat oke. Kenapa juga? Ternyata di sini kita bisa lihat ada resisten yang become support tentunya, oke. Resisten become support di area sini. Jadi kalau kita tarik ini kurang lebih tuh, dan ini adalah range Fibo 0,618-nya. Ya, mungkin aku tarik sesuai sini. Nah, dan persis ya. Jadi ini kan supply nih. Kalau sampai memang BTC perlu koreksi ya, target dia adalah di 285. Tapi kalau dijebol 285, maka target dia adalah 281. Nah, kalau dia terjun sampai ke 281 ya, artinya potensi membuat head and shoulder yang dimana nanti ada pullback, and then dia bakal terjadi kenaikan lagi di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya, ada potensi jadinya head and shoulder. Tapi ya kita wait and see aja lah ya. Kita lihat dulu pergerakannya. Pada dasarnya aku pribadi kalau udah kayak gini, tunggu dulu lah. Mungkin 295 atau 30.000 lebih mantap lagi. Kalau dia sampai 30.000 itu baru mantap buat di short sih sebenarnya, di area 30.000 gitu. Tapi aku pribadi for now tidak terlalu tertarik sama BTC. Aku lebih tertarik sama yang lain. Contohnya kemarin aku sempat tradingin STX kan. Buat teman-teman yang nonton, yang pernah kemarin sempat lihat ya. Terus ya ini kemarin kita sempat, ini Sol juga luar biasa naiknya ya, buat teman-teman yang kemarin mungkin istilahnya yang ngatain Sol. Ini kan Sol kan orang everyone udah pasti tahu kan ya, ikutin Telegram gua atau ikutin TikTok gua dari dulu, gua pasti ngomongnya Sol ya. Pasti gua ngomongin Sol, dan kalau yang kalian tahu pasti investasi paling banyak gua adalah di Sol. Aku pernah bilang dari tahun lalu ya. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada supply ini potensi breakout the IHNS, dan kalau dia breakout daily besok mungkin kita bakal ambil pullback di sekitar 25,2 ya, and then it should be, kalau marketnya bagus dia bakal melanjutkan kenaikannya sampai mungkin di area 276 atau 277 atau mungkin bahkan 29 ya, karena di sini ada head and shoulder
ada cup and handle yang cukup besar ya di sini ya. Terus SRP. SRP kan kemarin kita sempat melakukan yang namanya trading di SRP ya, dan ini di grup premiumku pun kemarin sempat aku call ya di sini. Nah, ini beberapa tradingan kita. So kemarin cut loss karena kita nyoba market solnya kemarin. Ternyata ketarik sama BTC, Doge. Nah, ini SRP nih trading plannya, buy on weakness. Kan memang aku kadang share kan di grup apa namanya ini nih, aku share di grup Telegram kan, yang ini memang tidak ada trading plan tapi aku kasih tahu outlooknya tuh. Nah, kalau di grup premium kan aku pasti kasih trading plan tuh, udah sampai tujuan kan 651 nih. Kalau aku tarik buka di sini ada longnya TP 8% ya, SRP TP sampai target ya. Itu untuk SRP. Sekarang kalian tahu nggak, kita coba lihat koin exchange ya, koin market cap exchange. Aku mau lihat volumenya dulu. Nah, volume tuh sorry guys, volume tuh sampai sekarang itu masih kecil daripada kemarin yang pas di pump sampai 30.000 guys. Karena kemarin aku ingat pas di pump sampai 80.000 tuh 30.000 tuh market trading volume itu sampai 8 miliar dolar. Sorry guys. Nah, terus ya sampai 8 miliar dolar, dan sekarang masih 6,7 miliar ya, masih lumayan, tetap gede sih. Cuman dengan sebesar ini, money flow kan nggak mungkin gini guys. Uang dari mana sih sebenarnya, istilahnya kayak kalau bisa sampai semua market bakal digerakin, nggak bakal bisa guys. Makanya pasti ada market tuh yang kayak cenderung lebih ke, sekarang kan BTC. Kalau kalian balik lagi ya alt season ya, kalian mungkin bingung, ini BTC naik kok banyak altcoin nggak naik gitu loh. Pasti yang kalian megang altcoin yang mid cap ke bawah gitu kan, mid ke bawah gitu, pasti nggak naik karena money flow-nya lagi di Bitcoin semua guys ya. Mungkin kita coba lihat deh Ethereum deh ya. Ethereum pun belum sepowerful BTC gitu loh, dan ini bakal bagus kalau BTC-nya udah breakout di sini ya. Kalau dia breakout dari sini atau dari sini. Dan ini aku tambahin kemarin ada falling wedge pattern ya, falling wedge pattern. Ternyata di sini dia sempat breakout dan retest terus naik ya. Targetnya ya di sini. Tapi intinya money flow ya masuknya ke area crypto big cap sekarang guys. Ya, big cap. Dan target untuk si Ethereum ini ada di sini kurang lebih. Ya, kurang lebih. Karena ini adalah target dari apa ini, cup and handle. Oke. Kita ambil di sini aja lah. Ya, kurang lebih ya. Tuh. Oke. Kurang lebih targetnya sampai situ, and then ya money flow lagi Bitcoin, and then lagi dimasuk ke bagian Bitcoin. Ethereum tuh sekarang nggak terlalu lah guys, mungkin market cap yang big cap lah kalau aku bilang ya. Jadi sekarang aku mungkin mau hapus fase, kalau aku sebagai orang yang membuat alt season ya, fase Ethereum ini aku bakal hapus. Jadi Bitcoin fase 1, Ethereum aku bakal masukin ke large cap jadinya, jadi semua large cap bakal bergerak ya. And then nanti bakal masuk ke big cap. Big cap itu yang fundamental bagus, market cap-nya mungkin 50 sampai 100 besar di coin market cap ya. Ya, habis itu mungkin baru ke kayak nano cap, alt season lah istilahnya. So, kalau bisa dikatakan sekarang ya marketnya lagi main di Ethereum, di Solana, terus di BTC gitu. Cardano I guess belum terlalu powerful, tapi itu bergerak juga kan. Ya, bergerak juga. Oke. Ya, so far market ya cenderung mainnya di sini-sini guys. Ini pun sebenarnya kalau dia nggak karena BTC yang narik, ini bakal jebol sampai bawah guys. Makanya teknikal tuh bakal kalah kalau sampai fundamentalnya lebih bagus daripada teknikal. Begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu I think untuk penjelasan hari ini. Ya, thank you for watching teman-teman. Dan ya, paling jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita berkembang bersama, dan kalian bakal melihat saya ke depannya. Maksudnya mungkin ini kan masih 1,2K kan follow subscribernya
Ya mungkin nanti kita bakal berkembang, kalian bakal lihat bahwa oh kalian tuh orang yang 1000 pertama gitu kan subscriber. Dan ya jangan lupa follow sosial mediaku Kevin John 27 Instagram, dan follow TikTokku Kevin John 27.second. Ini akun TikTok kedua setelah yang pertama ke banned, 40.000 juga, 40.000 subscriber followers ke banned. So yeah, please follow me and supporting me ya dengan cara follow dan like. Dan ya, for your information lagi, premium members masih dibuka selama Q4. Kita bakal bareng-bareng para halving Bitcoin promo ya 2024. Untuk new members yang belum pernah join di grup kita bakal dapat 15% diskon. Untuk member lama itu bakal dapatin yang pernah join tapi udah keluar karena mungkin kemarin pensiun bentar, mau join lagi, ada promo diskon 20% selama datanya masih ada ya di kita bahwa kalian pernah join. So silakan chat ke admin Kevin John 27 admin, atau kalian bisa cek di kolom komentar di description video, selalu ada ya nih Telegram admin. So that's it for today. Thank you for watching guys. Dan ya, market menarik ya, cuman tetap resisten psikologis atau resisten yang kita bisa katakan sebagai BTC itu cukup kuat, dan mungkin tidak segampang bulan ini untuk naik itu di area 30.000 lah intinya. Oke, that's it. I think that's it for today. Thank you for watching. Selamat siang, sampai jumpa di next video besok mungkin. Thank you semuanya, selamat siang, bye bye.